semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan juga selalu dilindungi dari Allah, dilindungi oleh Allah dari penyakit yang sedang masih menghantui kita sekarang ini, yaitu COVID-19. Oke. Sekarang ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran kemarin mengenai teks eksplanasi. Nah, kita ulas dulu secara slayang pandang ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi, yang mana teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai proses mengapa, bagaimana suatu fenomena alam terjadi, memuat informasi berdasarkan fakta dan informasi bersifat keilmuan atau sains. Jadi di situ teks eksplanasi itu adalah teks yang isinya itu adalah penjelasan-penjelasan. Oh, bagaimana terjadi proses gunung meletus? Oh, bagaimana proses terjadinya tsunami? Oh, apa itu Gunung Merapi? Gunung Merapi, gunung berapi, maksudnya seperti itu. Jadi dijelaskan secara keilmuan. Jadi ada dasar hukumnya, ada penelitian-penelitian yang dikaitkan. Oke. Nah, bagaimana cara memahaminya? Kemarin kita sudah belajar mengenai itu. Yang pertama dibaca dulu. Kemudian kalian sudah kemarin belajar mencatat gagasan umumnya atau pokok pikiran tiap paragrafnya. Kemudian menyimpulkan gagasannya dan langsung menyusun menjadi sebuah simpulan dari tiap-tiap paragraf tadi, tiap pokok paragraf tadi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Apa saja sih yang akan kita pelajari di kaidah kebahasaannya? Yang pertama adalah menggunakan kata kerja tindakan, ya. Nanti akan Ustazah bahas Ustazah tampilkan bukunya. Jadi menggunakan kata kerja tindakan, ya. Tindakan itu ya biasanya kalimat aktif, ya. Misalnya kita sekarang ini sedang mempelajari teks eksplanasi. Nah, mempelajari teks eksplanasi ini kita bisa menyebutnya sebagai kegiatan membaca. Nah, membaca itu adalah kata kerja tindakan. Nah, kemudian menggunakan kalimat pasif, ya. Yang ketiga menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung yang menunjukkan waktu. Misalnya sesudah, setelah itu. Nah, menggunakan konjungsi sebab akibat, kausalitas. Kemudian menggunakan kata nomina umum dan abstrak. Nomina itu kata benda. Kemudian menggunakan terminologi teknis atau istilah ilmiah. Jadi menggunakan kata-kata ilmiah, istilah-istilah ilmiah, ya. Seperti kemarin kita belajar mengenai proses terjadinya siang dan malam, ya kan? Di situ ada kata-kata ilmiah yang bahasannya menyangkut dengan proses terjadinya siang dan malam itu, ada rotasi, revolusi. Nah, kemudian ada derajat-derajat kemiringan bumi, garis khatulistiwa. Nah, itu termasuk terminologi teknis dalam sains. Dan kemudian yang terakhir adalah menggunakan majas. Nah, oke. Nah, kemudian langkah-langkah menuliskan teks eksplanasi, ya kan? Nah, ini yang belum kita pelajari atau Ustazah juga belum memberikan tugas untuk kalian bagaimana menulis teks eksplanasi. Yang pertama yang harus dilakukan itu, pertama mendata dulu peristiwa di lingkungan sekitar kita. Nah, peristiwa apa saja yang biasanya terjadi? Peristiwa alam. Oh, tanah longsor. Oh, tsunami. Nah, kemarin itu kan di berita-berita banyak ya bahwa Indonesia itu terancam akan terdampak tsunami, ya kan? Dari BMKG sudah merilis di situ potensi akan terjadinya gelombang tinggi tsunami mencapai 20 meter, maaf, 20 meter ya, yang ada di pesisir pantai di Indonesia. Nah, itu kalian pasti sering menemukan artikel itu beberapa minggu kemarin atau beberapa hari kemarin itu. Nah, misalnya kita ambil saja tsunami. Nah, kemudian mengamati suatu peristiwa, diamati tsunami itu terjadi karena apa? Kita melakukan riset. Nah, di situ mencari kenapa kok bisa terjadi tsunami?
Oh ternyata ini. Kita kumpulkan jadi satu, dicatat suatu urutan peristiwanya dari sumber yang telah kita bahas tadi. Kemudian membuat kerangka teks eksplanasinya. Nah, baru di situ kalian menyusun teks eksplanasi itu ya. Tetapi sesuai dengan urutan teks eksplanasi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas juga ya. Baru di situ menulis teks eksplanasinya. Nah, untuk itu Ustazah akan menampilkan materi yang ada di buku paket kalian. Ini adalah materi yang ada di buku paket kalian ya, menelaah teks eksplanasi. Adapun untuk yang bab ini kalian nanti bisa baca sendiri nggih. Nah, ini ada misalnya proses terjadinya gunung meletus. Nah, ini nanti ada perbandingan, ada persamaan dari kedua teks. Nah, silahkan kalian pelajari cara membandingkannya, dibaca dulu. Ini insya Allah kalian akan memahami sendiri dari mencari perbedaan kedua teks ini, karena ini butuh pemahaman. Kalau kalian tidak membaca, otomatis kalian tidak akan memperoleh informasi secara detail. Apalagi kalau Ustazah yang membacakan, ibaratnya kalian mungkin kurang pengalaman untuk membaca sendiri ya. Jadi ini untuk materi yang ini akan Ustazah skip. Nah, nanti bisa Ustazah jadikan tugas juga di belakang. Tapi setelah tugas pokoknya ya, ini intinya adalah memahami. Ada dua teks di situ, kalian memahami isi dari teksnya ini. Yang pertama judulnya adalah proses terjadinya gunung. Yang kedua adalah gunung meletus. Nah, yang pertama ini proses terjadinya gunung ini silahkan dipelajari sendiri, dibaca sendiri ya. Insya Allah nanti kalian akan bisa nih menjelaskan persamaan dan perbedaan kedua teks tersebut ya. Setelah itu meringkas. Nah, kalau ini kita skip aja, kita lewati saja. Insya Allah ini butuh pemahaman sendiri. Jadi Ustazah minta untuk anak-anak itu memahami apa yang ada di dalam video tersebut. Apa yang ada, materi yang sudah ada di dalam buku kalian itu. Nah, yang akan Ustazah bahas di sini adalah struktur teks eksplanasi. Nah, jadi dalam teks eksplanasi itu strukturnya ada pernyataan umum dan deretan penjelas serta interpretasi ya. Jadi ada 3 itu. Yang pertama adalah pernyataan umum, deret penjelas dan interpretasi. Nah, di sini. Tapi kalau judul tetap judul ya. Ini di sini ada judul gunung meletus. Pernyataan umumnya ini ada terletak di paragraf pertama. Jadi biasanya paragraf pertama dalam teks eksplanasi itu adalah pernyataan umum. Ya, di situ dijelaskan, gunung meletus merupakan salah satu bencana alam yang sudah banyak diketahui. Di Indonesia, bencana gunung meletus sering terjadi. Hal ini disebabkan letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng besar bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, ini kan ada istilah-istilah keilmuan ya kan, ada lempeng bumi. Selain itu, Indonesia termasuk wilayah cincin api Pasifik. Wilayah ini sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Wilayah yang dilalui cincin api Pasifik ini tentu mempunyai gunung berapi yang masih aktif. Nah, ini adalah pernyataan umumnya. Mau membahas gunung berapi, jadi secara umum dijelaskan dulu apa itu gunung berapi. Kok bisa ada istilah gunung berapi itu? Oh, ternyata ada cincin Pasifik di seluruh bumi. Nah, kan secara umumnya. Nah, kemudian dijelaskan kenapa di situ gunung meletus bisa terjadi ya. Ada di paragraf berikutnya. Nah, kemudian di akhir paragraf terakhir ini namanya adalah paragraf interpretasi ya. Jadi di sini Ustazah bacakan, banyak kerugian yang dialami oleh manusia akibat gunung meletus ini. Tidak hanya dapat menghilangkan nyawa, dampak gunung meletus juga mempengaruhi kebutuhan finansial, kebutuhan pangan dan papan tidak tercukupi akibat kerusakan lahan.
Belum lagi jika bencana gunung meletus juga disertai bencana-bencana lain seperti gempa bumi, longsor. Hal tersebut semakin menyulitkan manusia untuk membenahi kehidupan dari awal. Ini ada interpretasinya bahwa hal-hal tersebut tadi bisa menyulitkan manusia untuk membenahi kehidupan dari awal. Nah, interpretasi itu berdasarkan pendapat-pendapat, misalnya kita memikirkan dampak baik dan dampak negatifnya dari peristiwa tersebut. Nah, itu interpretasi, sudah ada opini juga di situ. Tapi opini berdasarkan fakta ya, yang diambil atau ditarik dari fakta tersebut. Nah, itu. Jadi ada 3 ya, anak-anak. Jadi untuk teks eksplanasi itu strukturnya ada 3. Yang pertama adalah deret pernyataan umum. Ya, pernyataan umum dulu. Baru yang kedua adalah deret penjelas atau deretan penjelasan, kalimat paragraf yang menyokong jadi dari pernyataan umum itu. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi itu adalah ibaratnya pemikiran yang diambil atau opini yang diambil dari paragraf dari struktur sebelumnya, dari pernyataan umum dan deret penjelas. Oke. Nah, kemudian ini kita Ustazah belum akan memberikan tugas ini juga karena mungkin waktu kita nyampe enggak ya? Insya Allah nyampe sih ya. Jadi untuk tugas yang di halaman 124 ini akan Ustazah pikirkan lagi. Kalian akan menjelaskan tentang ini apa tidak. Mungkin Ustazah akan memberikan tugas nanti di akhir ya, setelah kita ada pengambilan nilai dulu ya untuk penambahan yang kemarin. Nah, di sini kaidah kebahasaan. Jadi selain struktur, hal yang membedakan teks eksplanasi dengan jenis teks lainnya adalah kaidah kebahasaannya. Adapun kaidahnya yang pertama menggunakan kata kerja, tindakan atau aksi. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, biasanya kata kerja yang aktif ya atau yang aksi itu diawali dengan me ya. Jadi di situ ada membaca, mengolah, menulis, memasak. Jadi suatu tindakannya itu untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung. Jadi kata kerja aksi itu tujuannya untuk menjelaskan suatu proses atau peristiwa tertentu yang didukung dengan fakta. Kemudian menggunakan kalimat pasif. Jadi untuk menjelaskan suatu hal yang dikenai pada subjek kalimatnya. Yang ketiga, ini adalah menggunakan konjungsi. Menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi itu adalah kata hubung waktu. Nah, misalnya di situ contohnya ada sesudah, sementara, sebelum, ketika, sehabis, setelah, sehingga, sejak, selama, sampai, dan kemudian ya. Kemudian menggunakan konjungsi sebab akibat. Nah, di situ di buku kalian sudah ada contohnya juga. Karena itu, sebab, disebabkan, sebab itu, akibatnya. Atau nama lain dari konjungsi sebab akibat itu adalah konjungsi kausalitas ya, kausalitas. Nah, kemudian menggunakan kata nomina umum dan abstrak. Contohnya di situ kemerdekaan, pembacaan, pendalaman, pengendapan ya. Jadi yang dimaksud dengan nomina umum dan abstrak itu adalah abstraknya itu tidak konkret, kalau nomina umum itu banyak diketahui oleh pembaca. Nah, kemudian menggunakan terminologi teknis atau istilah ilmiah. Jadi berkaitan erat dengan sains, otomatis ada istilah-istilah ilmiah di situ. Contohnya istilah yang ada di seperti gunung berapi, gunung berapi. Nah, itu kan erat kaitannya dengan istilah-istilah teknis ya. Misalnya magma, lava, berapa derajat. Nah, kemudian yang kemarin diproses terjadinya siang dan malam itu ya kan, itu menyatakan rotasi revolusi, itu erat kaitannya dengan ilmu fisika. Nah, pokoknya intinya erat kaitannya dengan ilmiah.
Jadi bisa dikaitkan dengan ilmu kimia, istilah kegunungan, istilah matematika, dan lain-lainnya. Kemudian menggunakan majas. Nah, majas ini untuk mempercantik susunan kalimatnya. Tujuannya adalah memperoleh efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif bagi pembaca. Jadi biasanya untuk pembaca itu bisa membayangkan, oh Gunung Merapi itu seperti ini. Nah, gunung berapi itu seperti ini. Oh, tsunami itu gambarannya seperti ini. Jadi bisa membayangkan dari majas yang digunakan. Namun penggunaan majasnya itu bersifat mana suka. Nah, jadi tidak terikat, boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak semuanya, loh ini kok ada majasnya, kalau ini kok enggak, lah ini berarti enggak termasuk teks eksplanasi. Tidak seperti itu. Jadi opsional ibaratnya, pilihan kalau majas itu tergantung dengan penulis teksnya. Jadi boleh ada, boleh tidak, atau bersifat mana suka. Oke. Nah, ini untuk langkah-langkahnya yang tadi ada di PPT tadi, anak-anak. Nah, ini sekarang tugas kalian itu adalah mencari strukturnya dulu. Jadi dari struktur. Nah, untuk tugas selanjutnya, silakan anak-anakku cari teks eksplanasi atau buat juga boleh yang menyatakan atau menceritakan atau menjelaskan ya mengenai peristiwa yang ada di sekitar kita. Boleh kalian nanti mengambil tsunami boleh, mau membahas COVID-19 boleh, mau membahas gunung berapi boleh. Yang penting di situ kalian silahkan cari ya, kemudian kalian identifikasi strukturnya, mana yang termasuk deret penjelas, mana yang termasuk interpretasi, mana yang termasuk pernyataan umum, ya, ditulis tangan di buku tulis, kemudian dicari juga, identifikasi juga kaidah kebahasaannya. Jadi yang di situ yang dimuat apa saja. Untuk kaidah kebahasaan, mungkin kalian bisa cari mana yang termasuk konjungsinya, konjungsi waktunya, konjungsi sebab akibatnya atau kausalitasnya. Nah, itu silakan disesuaikan dengan yang ada di buku paket. Nah, itu kan ada ya menurut kaidah kebahasaannya. Nah, silahkan ditulis di buku tulis. Terserah itu boleh apapun peristiwa yang terjadi di sekitar kita, tanah longsor, likuifaksi. Nah, itu terserah. Jadi silahkan dicari, kemudian diinterpretasi, kemudian dicatat sumbernya ya. Dicatat sumbernya, kalian ngutipnya dari mana. Oke. Nah, sekian dari Ustazah anak-anak. Ustazah tunggu untuk tugas selanjutnya. Terus semangat belajar di rumah, jangan sampai di situ semakin loyo ya. Kita sama-sama belajar. Semoga kita lekas bisa tatap muka. Jadi nanti Ustazah juga bisa lebih mengenal kalian. Apalagi kita belum sama sekali ya mengenal ya. Mungkin nanti kita bisa agendakan juga kita akan bertatap muka melalui Zoom ya. Jadi mungkin walaupun sebagian anak nanti yang karena kendala tidak ada handphone ketika pagi hari, nah itu nanti kita bisa atasi bersama lah intinya nanti ya. Itu kita insya Allah Ustazah agendakan untuk kita tatap muka. Jadi ada waktu tertentu nanti ketika pembelajaran kita akan menggunakan Zoom atau Google Classroom mungkin ya. Oke, sekian dari Ustazah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.